Sebuah petualangan baru tentang kopi dan inspirasi yang kita sebut Kopi Tualang. Duh, kok rasa-rasanya ada yang kurang ya? Apa ya kira-kira? Aku kan bawa bromen yang pastinya selalu membantuku membersihkan, menghaluskan, mencerahkan, dan merawat kulit wajahku. Kalau gini, aku jadi tambah pede. Sebelum ngopi, aku pakai bromen dulu ya teman. Bromen, cocok untuk kamu yang ingin gentleman. Kali ini, aku lagi ada di sebuah coffee shop bernama Kai Kopi yang berada di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 31 Lamongan. Jika dilihat dari depan, sekilas Kai Kopi tampak modern. Namun pas masuk ke area dalam nih, serasa dibawa ke rumah zaman dulu loh teman. Suasana Kai Kopi nampak begitu tenang dan nyaman. Cocok buat kalian para kawula muda yang ingin sekedar minum kopi sambil mencari inspirasi. Di sini, kalian juga bisa menikmati kopi dan berbagai makanan ringan. Daripada panjang lebar, langsung aja yuk kita ngobrol sama ownernya. Teman Insight, kembali lagi bersama aku Nafa di Kopi Tualang. Nah, kali ini aku sedang berada di Jalan Cokroaminoto, tepatnya di Kai Kopi. Nah, buat kalian yang ada di daerah Cokroaminoto kayaknya nggak asing nih sama nama coffee shop satu ini nih, Kai Kopi. Nah, sekarang aku lagi sama ownernya, Mas Praja, bener ya namanya, Mas Praja. Jadi pengen nanya nih Mas soal ya perkembangan Kai Kopi, survive-nya apalagi selama pandemi ini kayak gimana sih Mas gitu. Pertanyaan template sih Mas, kenapa namanya Kai Kopi? Kenapa namanya Kai Kopi? Jadi Kai Kopi ini saya dirikan bersama sahabat saya, 2 orang. Cewek namanya Aini, stay-nya sekarang di Surabaya. Jadi Kai Kopi pencetus idenya ini Aini. Jadi dia buat Kai Kopi ini namanya kenapa biar ya familiar, Kai. Kai itu bisa diartikan kayak kowe, kon. Kamu. Oh, iya. Nah, bisa diartikan di mana-mana. Jadi pada waktu kecil ketika kita ditanya, Kai tekon di. Kowe tekon di ya, gitu ya? Kayak gitu-gitu. Jadi ya memang biar mudah diingat aja. Makanya namanya Kai. Gitu. Kai Kopi gitu ya, biar mudah diingat dan apa ya, mudah diingat aja lah. Iya benar. Gitu. Jadi kami bangun ini ya berdua. Jadi kenapa kok namanya Kai Kopi ya biar mudah diingat aja sama orang-orang. Itu cluenya itu ya teman Insight ya. Terus Mas, Kai Kopi ini sudah berdiri sejak kapan sih? Kai Kopi kita opening di tanggal 1 Januari 2020. Pas tanggal 1, pas malam tahun baru, pas kita opening. Momennya pas banget ya sama pas, memang kita pas-pasin jadi buat ngejarnya emang itu ya momennya. Ya biar gampang aja nanti ketika ulang tahun biar gampang aja. Oh iya benar. Itu aja sih Mas. Yang ngerayain satu Indonesia. Iya sih. Jadi itu sih. Nah, aku sih tadi kan sekilas ngelihat pas waktu di depan kan kayak bangunannya tuh modern gitu ya. Terus pas masuk ternyata disuguhkan dengan interior yang kayak masuk ke zaman tahun 90-an gitu Mas. Iya. Itu emang ini bangunan lama atau gimana sih Mas? Kalau ini bangunannya udah lama, pembuatan bangunan ini kira-kira tahun 48 kalau nggak salah berdirinya bangunan ini. Jadi rumah panggung sebenarnya. Oh, rumah panggung. Rumah panggung, depan kami bangun kayak industrial. Terus dalamnya kita masih mempertahankan dari segi arsitek lama. Jadi masih rumah panggung, terus lantainya juga lantai kayu jati sampai belakang. Oh, berarti itu juga jadi salah satu alasan apa ya, tetap pengen mempertahankan konsep apa ya biasanya kayak soalnya kan saya tuh kayak kepikiran jadi kayak orang jauh nih pulang kampung pergi ke rumah neneknya gitu kira-kira Mas. Jadi flashback gitu loh. Iya kebetulan aja sih Mas dapat
tempat kayak gini, jadi kita manfaatin aja, kita pas-pasin aja lah kayak gitu sih, nggak punya apa yang gimana-gimana, jadi kebetulan kayak gini ya kita manfaatin aja seperti itu. Oh iya Mas, seperti yang kita tahu nih Mas, coffee shop itu kan menjamur banget ya di Indonesia. Bahkan setiap daerah tuh pasti ada gitu. Nah yang ditawarkan sama kayak kopi untuk menarik para pelanggan untuk nongkrong di situ apa sih Mas? Tetap rasanya sih Mas. Cita rasanya? Kalau saya sih memang fokus di kopinya. Oke. Kalau saya memang produk terbaik kami sih memang penjualannya sampai sekarang di coffee latte, cappuccino. Jadi kami memang beneran mikirin bijinya. Kita full Arabica semua. Jadi secara taste kita memang menargetkan market yang lebih laki-laki, jadi lebih kuat di kopinya. Jadi gitu. Dan rata-rata kayaknya aku lihat tuh banyak anak mudanya yang nongkrong di sini Mas ya. Hampir di Kai Kopi ini customernya anak muda sih, dari umur 19 tahun sampai di 24-25. Jadi hampir rata-rata memang semuanya anak muda. Kalau ada orang tua yang umurnya di atas 35 itu biasanya agak kesasar sih. Agak kesasar. Jadi makanya banyak obrolan di luar sana bahwa kayak kopi itu memang identiknya kopi ini wong enom. Kopi ini wong enom. Iya bener banget sih. Milenial banget. Jadi segi kultur itu sih memang yang tak bangun. Ya, jadi buat kalian nih teman insight anak muda nih yang lagi main-main di daerah Cokro Aminoto, pokoknya langsung aja main ke Kai Kopi. Aku boleh sambil minum kopinya Mas? Boleh, ya? silakan. Pengen nyobain nih cita rasanya tuh. Oh iya Mas, lanjut nih ya pertanyaannya nih. Siap. Menu apa ya? Bisa dibilang kopi andalannya tuh apa sih Mas? Yang paling sering diminati? Kalau di Kai Kopi sendiri menu paling andalan itu coffee latte atau cappuccino Mas. Paling banyak dalam 1 bulan sih kita penjualannya hampir 60-70% di kopi. Di kopi dan rata-rata memang di coffee latte. Cappuccino, coffee latte, terus americano gitu-gitu sih Mas. Yang pasti kalau di Kai Kopi kan bukan kopinya aja Mas ya, pasti ada menu-menu lain gitu apa aja sih Mas? Kalau ada menu lain sih kita punya signature. Terus punya non kopi juga yang memang basicnya kita peruntukkan untuk anak-anak muda yang nggak doyan kopi. Tapi kita memang nggak jual makanan berat, kita cuma ada Indomian gitu. Langsung nyebut merek apa-apa. Iya nggak apa-apa. Terus snack-snackan, kita memang fokusnya sih di kopinya. Dan aku tuh ngelihat apa ya, konsep untuk promosi Kai Kopi tuh cukup modern gitu Mas. Karena kalau nggak salah ada jurnal Kai juga ya kalau nggak salah. Itu gimana sih Mas tercetus gitu tuh? Karena memang pertamanya memang apa yang Mbak lihat ini kita lihatnya dari orang-orang yang udah duluan dimain di kopi. Jadi kita lihat contoh Jakarta, Bandung, di Bali juga. Jadi kita paling nggak kita brand-brandnya ini brand kabupaten yang kecil banget, terhampit oleh Surabaya, terus Gresik dan sekitarnya Sidoarjo. Jadi gimana caranya kita walaupun di kabupaten kecil tapi bisa paling nggak bisa sekeren mereka lah, biar punya identitas. Makanya kenapa kok saya bilang Lamongan biar saya bisa menunjukkan bahwa kita juga dari Lamongan bisa nunjukin kualitas yang bagus di segi kopi. Dulu saya di Surabaya itu selalu ditanya temen, coffee shop nok Lamongan apa sih? Iya. Gitu. Coffee shop nok Lamongan apa sih? Lamongan apa sih gitu kan kira-kira? Apa sih? WDL, Tanjung Kodok kan. Loh sekarang kita punya kopi yang emang serius di kopinya, bukan kok cuma ikut tren-trenan aja, tapi beneran serius di hospitality-nya, serius di produknya, kayak gitu-gitu. Jadi market kita juga beneran menyasar orang yang udah kenal dengan kopi. Nggak cuma sekedar instan kopi kayak gitu sih. Dan pastinya kan Kai Kopi juga terbuka untuk kolaborasi dengan siapapun Mas. Betul. Ya, sih? Saya memang dulu itu saya ikut punya komunitas di pas zaman sekolah, zaman kuliah. Di komunitas ketika kita minta kolaborasi itu susah banget gitu. Iya. Makanya dulu sudah pernah merasakan lah ya Mas. Iya, merasakan. Jadi ketika ada orang yang pengen kolaborasi, jawabanku iya tok ae. Oke, wis ayo gitu tok ae. Terlepas nanti kedepannya kayak gimana, yang penting ayo jalan dulu aja, maunya kayak gimana. Gitu sih. Jadi biar sama-sama support kota ini, Lamongan sendiri biar bisa lebih keren sih di mata tetangga-tetangga kota-kota sebelah-sebelahnya. Kayak gitu sih.
Mungkin ini pertanyaan pamungkas sih Mas. Ini bukan pamungkas to the bone itu ya Mas. Ya? Ini pertanyaan terakhir. Kenapa Mas dari sekian banyak usaha, gitu, akhirnya milih pengen buka coffee shop gitu? Karena saya dari dulu suka kopi. Saya di kopi sejak 2015. Termasuk pegiat kopi berarti Mas? Sebenarnya peminum. Peminum, jadi home brewers, peminum. Habis itu kan suka minum. Mau ngopi di coffee shop dulu belum ada banyak coffee shop di Lamongan, kan mahal tuh Mas kopi itu. Iya. Akhirnya beli alat, beli beans, ngulik sendiri, minum sendiri. Habis itu di 2020 ketemu partnerku tadi, ketemu partnerku zaman kuliah. Aku mau buat coffee shop di Lamongan, lo ayo, kayak gitu. Ketemu yang seframe, ayo kita buat. Iya, ayo kita punya visi misi sama, yang sama-sama pengen ngangkat Lamongan juga, ngangkat kopi jadi. Itu sih. Jadi memang suka. Jadi memang suka kopi dari asalnya memang suka kopi. Aku boleh menambah pertanyaan nih Mas. Boleh, kan boleh. aku bilang terakhir nih, tapi kayaknya masih ada yang perlu ditanyain nih. Gimana? Apa ya? Seperti yang kita tahu kan market di Lamongan itu belum bisa disetarakan kayak kota-kota besar lainnya kayak Surabaya dan lain-lainnya. Itu untuk menyesuaikan rate harga sendiri tuh kayak gimana sih Mas? Kalau saya sih, kalau untuk rate harga sih memang saya lihat di HPP saya sendiri, jadi nggak mengikutin apa yang ada di lingkungan sekitar sih. Kalau memang HPP-nya itu cocok dengan cost yang kita keluarkan, jadi ya kita langsung eksekusi. Jadi ya salah satunya kita juga harus mempertimbangkan place juga, tempat, kompetitor, terus value-nya kita. Jadi secara nggak langsung HPP juga ini menentukan. Jadi makanya kenapa kok kayak kopi walaupun kopinya kayak gini enak tapi harganya masih bisa stabil kayak gitu, jadi masih bisa terjangkau lah untuk teman-teman milenial, ya milenial orang-orang Lamongan sendiri sih khususnya. Ini sebelum aku closing Mas, mungkin ada pesan-pesan untuk para muda-mudi Lamongan gitu. Harapan saya sih kalau di Lamongan sendiri semakin banyak coffee shop semakin bagus, dalam artian semakin tumbuh, yang dimana nanti kreativitasnya juga akan tumbuh. Ketika kreativitas tumbuh, banyak orang-orang baru yang bisa mengangkat Lamongan sendiri. Oke Mas, terima kasih banyak atas penjelasannya tentang kayak kopi. Tadi kayaknya banyak banget informasi yang masuk. Dan mungkin buat yang sudah tahu kayak kopi, ada beberapa kayak jawaban-jawaban yang sebelumnya belum pernah diketahui lewat Kopi Tualang ini, akhirnya tahu gitu Mas para pengunjung kayak kopi gitu. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di Kopi Tualang selanjutnya. See you.